Halo Lek, ketemu lagi dengan channel Lek Didi Vlog. Oke Lek, untuk kesempatan kali ini Lek Didi mau berbagi tips cara membedakan pupuk yang palsu dilihat dari segi fisiknya. Sebelum kita lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu. Buat teman-teman kalau dapat notifikasi setiap kali ada informasi dari channel Lek Didi Vlog. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, itu ucapkan banyak terima kasih dan jadi doakan semoga banyak rezeki dan sehat selalu. Seperti yang kita tahu bersama, salah satu kendala dari petani kita yaitu adalah seringnya terjadi kelangkaan pupuk, khususnya untuk pupuk subsidi, dan hal tersebut tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka memproduksi pupuk, di mana pupuk yang mereka produksi itu mereka kasih merek hampir sama dengan merek dagang yang sudah ada, tapi sebetulnya di dalamnya itu bukanlah pupuk, melainkan hanyalah pembenah tanah, atau ada juga yang lebih parahnya lagi adalah pupuk palsu. Dan di video Lek terakhir kemarin, Lek sudah berbagi tips cara mengetahui ciri-ciri pupuk palsu dilihat dari kemasannya. Dan untuk kesempatan kali ini Lek Didi mau berbagi tips untuk mengetahui ciri-ciri pupuk palsu yang bisa kita lihat dari karungnya atau kemasannya, ataupun dari bentuk fisik pupuknya sendiri. Untuk yang pertama, Lek Didi mau mengasih tahu teman-teman ciri-ciri pupuk palsu yang bisa kita lihat dari pupuknya itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, biasanya warna pupuk cenderung susah dibersihkan jika menempel di tangan. Ketika kita selesai memupuk, itu biasanya kan ada noda-noda yang menempel di tangan bekas warna pupuk tersebut. Untuk pupuk palsu itu bekas yang ada di tangan kita ini ketika dicuci itu cenderung agak sulit hilangnya. Dan kalau untuk yang pupuk asli biasanya kita cukup mencuci dengan tangan saja, itu langsung bersih. Sedangkan untuk pupuk palsu itu biasanya dia cenderung lebih menempel warnanya itu di kulit kita, jadi dia sulit untuk dibersihkan. Itu yang kedua, jika dicampur dengan pupuk asli, dia akan cepat padat. Jadi buat sebagian petani itu ada yang biasanya sering mencampur dua pupuk dengan merek yang berbeda. Sebagai contoh misalnya pupuk urea dimix atau dicampur dengan pupuk Posca. Dan apabila salah satu dari pupuk tersebut ada yang palsu, maka kedua pupuk yang dicampurkan tadi akan cepat mengeras. Padahal kalau sama-sama pupuk asli, walaupun dicampur seharian pun dia masih akan tetap mudah untuk ditabur alias tidak mengeras. Untuk yang ketiga, untuk pupuk yang berbentuk granul atau butiran seperti NPK Posca ataupun SP36, dia akan cenderung mudah hancur. Untuk yang keempat, mungkin ini terdengar agak sedikit menjijikkan atau sedikit konyol, tapi memang ini betul-betul ciri dari pupuk palsu. Jadi untuk yang keempat, untuk pupuk palsu, jika teman-teman jilat, dia hambar alias tidak ada rasanya. Sedangkan kalau untuk yang pupuk asli, itu rasanya pasti asin. Itu bisa teman-teman coba praktekkan. Kalau teman-teman habis memupuk, teman-teman coba jilat tangan, teman-teman pasti rasanya asli asin kalau pupuk asli. Jadi itulah keempat tips untuk membedakan pupuk palsu yang bisa teman-teman lihat dari pupuknya. Dan untuk yang tips yang kedua, ini adalah ciri-ciri pupuk palsu yang bisa dilihat dari kemasan ataupun karungnya. Untuk ciri yang pertama, hampir semua pupuk yang beredar di masyarakat ini, khususnya untuk yang pupuk palsu, menggunakan merek dagang yang menyerupai pupuk yang sudah ada. Misalnya ada tuh di daerah Didi pupuk palsu yang mereknya Posca.
itu kan menyerupai dengan merek Ponska, tapi mereka menambahkan huruf H di belakangnya, jadi Poska. Untuk yang kedua, keterangan yang tercantum di kemasan atau karungnya itu biasanya tidak lengkap ataupun asal-asalan. Jadi contohnya seperti logo-logo yang seharusnya ada di kemasan itu biasanya untuk pupuk yang palsu. Itu pasti ada yang tidak dicantumkan di situ. Entah itu kandungannya, entah itu logo SNI-nya atau apapun itu. Atau kalau tidak begitu, biasanya cetakannya tidak rapi ataupun tempatnya itu tidak beraturan. Dan ada juga yang biasanya sablonannya itu tidak sebagus dengan pupuk yang asli. Pokoknya intinya kemasannya itu tidak serapi pupuk yang asli. Dan untuk yang ketiga, nah ini adalah cara membedakan yang paling mudah, yaitu biasanya dan sudah hampir pasti pupuk yang palsu itu bisa kita jumpai di mana saja. Padahal kalau pupuk yang asli itu hanya terjual di kios-kios resmi. Kalau teman-teman membeli pupuk tetapi teman-teman membelinya bukan di kios resmi pupuk, nah itu patut dicurigai. Kemungkinan besar itu adalah pupuk palsu. Oke, cukup sekian tips dari Lek Didik kali ini. Semoga tips kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan buat Lek Didik juga, agar lebih hati-hati kalau membeli pupuk. Buat teman-teman yang punya pengalaman mungkin pernah membeli pupuk palsu atau lain sebagainya, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Oke, salam Catani Deso.